Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Nah, pada chapter kali ini berakhir saat Zovan berkata kepada Luo Yunhai, "Yunhai, aku telah membuat pasukan yang cocok untukmu." Nah, jadi kalau di video spoiler minggu lalu itu hanya sampai pertemuan dengan beberapa penatua, lalu kemunculan Li Jingtian, Qiu Yanhai, Yang Song. Untuk versi manhwa yang baru rilis itu lebih jauh ternyata dari spoiler minggu lalu, dimana berakhirnya seperti apa yang Mimin sampaikan di awal video saat Zovan mengatakan jika ia telah menyiapkan pasukan yang cocok untuk Luo Yunhai. Dan tentunya pasukan tersebut nantinya digunakan untuk berperang melawan Tian Yu. Setelahnya, Zovan pun membawa Yunhai, 4 macan Tian Yu, beberapa penatua untuk melihat pasukan tersebut. Lebih tepatnya mereka berada di bawah bunker. Dan setelah tiba di sana, Zovan pun berkata, "Apa yang kalian lakukan? Keluarlah dan sapa pimpinan klan." Dan saat itulah dari bawah tanah ribuan pasukan muncul. Mereka tampak seperti zombie. Tidak, lebih tepatnya mereka benar-benar adalah zombie yang telah diciptakan dan juga disempurnakan oleh Zovan. Melihat kehadiran monster-monster tersebut tentu saja membuat seluruh orang terkejut. Apalagi 4 macan Tian Yu. Melihatnya saja ia yakin jika setidaknya para pasukan tersebut bisa menghentikan jutaan prajurit. Zovan menjelaskan jika mereka merupakan pilar-pilar keluarga klan Luo yang sebelumnya telah disempurnakan menjadi boneka perang, dan juga tentu saja mereka berasal dari harta ribuan tahun yang dijarah oleh klan Luo tak kalah berperang melawan Pilking Hall, Lembah Yaoming, dan yang lainnya. Harta ribuan tahun itu maksudnya adalah mayat para leluhur dan penatua dari klan-klan yang telah klan Luo hancurkan. Zovan berkata kembali kepada Luo Yunhai, "Gunakan waktu luangmu untuk melatih mereka." Di sisi lain, 4 macan Tian Yu tentu saja masih terkejut melihat apa yang ada di hadapan mereka. Bahkan tanpa pelatihan, mereka sangat yakin pasukan tersebut dapat menguasai dunia. Ya, para boneka perang yang diciptakan oleh Zovan terdiri dari 5.000 ahli ranah visi dewa, 3.000 ahli ranah Tianquan, dan sisanya adalah ahli ranah penempaan tulang. Di lain sisi, tepatnya di penjara bawah tanah. Ya, itu adalah tempat di mana Zhuge Chengfeng dikurung. Tidak terduga Yang Mulia Kaisar menghampirinya. Saat kehadirannya, Yang Mulia pun sedikit mengejek Zhuge Chengfeng. Ia berkata, "Perdana Menteri Zhuge, bagaimana kondisimu? Apakah kau menyukai tempatmu yang baru?" Dan terjadilah perbincangan di antara keduanya. Perbincangan tersebut sangatlah panjang, membahas beberapa hal. Pertama, alasan kenapa Kaisar tidak membunuh langsung Zhuge Chengfeng. Lalu kedua, cerita bagaimana Zhuge Chengfeng berhasil menjadi Perdana Menteri. Dan ternyata itu juga adalah rencana Kaisar dengan cara menjebak Perdana Menteri sebelumnya. Oke, jadi gini. Sebenarnya Perdana Menteri sebelum Zhuge Chengfeng itu adalah orang yang baik, mengabdi kepada kekaisaran. Mungkin sama halnya dengan Dugu Zantian, gak neko-neko lah, gak seperti Zhuge Chengfeng. Tapi ia telah mengetahui suluk-beluk kaisar. Oleh sebab itulah si Perdana Menteri ini dijebak oleh kaisar dan memerintahkan Zhuge Chengfeng yang saat itu untuk menangkapnya.
Tapi tepat sebelum ditangkap, si Perdana Menteri berkata kepada Zhuge Chengfeng, berhati-hatilah dengan kaisar. Setelahnya ia pun bunuh diri. Saat itu Zhuge Chengfeng muda belum mengetahui maksud perkataan Perdana Menteri sebelumnya. Tapi setelah bertahun-tahun, akhirnya Zhuge Chengfeng pun paham maksud dari perkataan tersebut. Tapi walau begitu, Yang Mulia tetap memuji Zhuge Chengfeng karena ia berhasil bekerja sama dengan Quan Rong dan bahkan menyudutkannya. Dan itu membuat kaisar harus merelakan 1/10 tanah Tianyu untuk diberikan kepada Quan Rong agar mereka beralih mendukung kaisar. Tentunya itu bukanlah harga yang murah. Tapi walau demikian, pada akhirnya yang dijadikan kambing hitam adalah Zhuge Chengfeng karena kaisarlah yang memenangkan pertarungan melawannya. Walaupun kaisar yang bekerja sama pada akhirnya dengan Quan Rong, seluruh kesalahan tetap akan dilimpahkan kepada Zhuge Chengfeng. Nah, karena sudah kalah dengan kaisar ya, Zhuge Chengfeng ini bertanya. Ia sangat penasaran sejak kapan Yang Mulia memerintahkan penatua Yin dan Yang untuk mengikutinya. Lalu, kaisar pun sedikit menjelaskan. Ternyata, sama seperti Dugu Zantian, Zhuge Chengfeng merupakan seseorang yang direkomendasikan oleh Imam Besar Yun Xuanji. Mereka berdua merupakan sosok yang memiliki potensi. Tapi berbeda dengan Dugu Zantian yang langsung diangkat, Yang Mulia lebih memilih untuk melihat bagaimana perkembangan Zhuge Chengfeng. Dan saat itulah ia mengirimkan penatua Yin dan Yang. Pertemuan mereka ini dibuat seperti seolah-olah itu adalah pertemuan yang alami, di mana Zhuge Chengfeng menolong keduanya dan pada akhirnya keduanya pun bersumpah untuk setia kepadanya. Mengetahui hal tersebut tentu saja membuat Zhuge Chengfeng merinding. Jadi ternyata sejak awal ia sudah berada di bawah telapak tangan kaisar. Dan di tengah-tengah perbincangan masuklah seseorang. Ternyata itu adalah Yao Ming. Melihatnya juga membuat Zhuge Chengfeng terkejut. Ia berkata, "Yao Ming, bukankah kau adalah orang yang berada di belakang pangeran kedua?" Dan ternyata Yao Ming bermain dua kaki untuk aman. Tidak hanya mengompori pangeran kedua untuk memberontak, ia juga memberikan informasi kepada kaisar. Dan kaisar memujinya hingga pada akhirnya Yao Ming nanti akan diangkat untuk menjadi Perdana Menteri selanjutnya. Ya, walaupun pada akhirnya nanti Yao Ming ini juga mengkhianati kaisar karena dia nggak hanya main dua kaki, main tiga kaki malahan. Satu kaki lainnya tentu saja berada di pihak Zhao Fan. Kehadiran Yao Ming tentu saja memberikan beberapa informasi dan ternyata ada dua. Satu informasi baik, satu informasi buruk. Informasi baiknya ternyata Zhuge Chengfeng sudah bisa menebaknya. Ia berkata bahwa pastinya informasi baik tersebut terkait dengan kematian Dugu Zantian. Adapun informasi buruknya, ini adalah sesuatu yang bahkan mengejutkan Yao Ming. Karena di dalam batu giok tersebut menjelaskan bahwa klan Luo siap bekerja dengan kekaisaran untuk membasmi para penyusup. Tentu saja yang dimaksud adalah Quan Rong. Mendengar informasi tersebut, Zhuge Chengfeng hanya bisa tertawa. Ia berkata, "Hahaha, itulah Zhao Fan yang aku kenal." Adapun Yang Mulia, wajahnya mengeras. Ia nampak sangat kesal. Di dalam hatinya ia bergumam, "Zhao Fan, permainan apa lagi yang kau mainkan kepadaku?" Nah, karena masih tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar, Yang Mulia pun langsung merebut batu giok dari tangan Yao Ming. Ia ingin memastikan sendiri dengan mata kepalanya dan ternyata informasi tersebut benar. Apalagi yang lebih mengejutkan adalah Zhao Fan telah bergerak bersama kurang lebih 1 juta pasukan. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa Zhao Fan membawa pasukan sebanyak itu? Karena dengan skema yang ia buat seharusnya klan Luo melemah.
bukannya bertambah kuat. Lalu Zhuge Chengfeng pun kembali berkata, hahaha, yang mulia, pada akhirnya Zhou Fan berada di atas angin. Awalnya baik itu Zhuge Chengfeng dan juga yang mulia hanya menjadikan Zhou Fan sebagai pion untuk rencana mereka masing-masing. Tapi pada akhirnya Zhou Fan lah yang mengendalikan pertarungan. Mendengar perkataan tersebut dengan sangat marah, yang mulia pun berkata, diam Zhuge Chengfeng, lihat saja, pada akhirnya akulah yang akan menang karena aku adalah putra surga. Zhou Fan, ia akan mati di tanganku. Setelahnya Kaisar pun meninggalkan Zhuge Chengfeng dengan penuh amarah. Kaisar kembali ke singgasana, lalu seorang bawahan menemuinya dan berkata, yang mulia, ada beberapa orang yang ingin menemui Anda. Awalnya yang mulia mengira jika itu adalah Raja Bayangan yang telah kembali menyelesaikan tugasnya. Tapi ternyata tidak hanya Raja Bayangan, Toba Tisan dan para sipir serigala ikut hadir. Yang mulia pun memerintahkan mereka untuk masuk. Di awal pertemuannya, yang mulia pun memuji Toba Tisan karena ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Dan tanpa basa-basi lagi, yang mulia bertanya bagaimana dengan tugas yang telah ia lakukan. Toba Tisan pun menjelaskan, pertama, misinya untuk mengeliminasi Dugu Zantian berjalan dengan lancar. Yang mulia memuji hal tersebut. Tapi yang kedua, itu membuat kepala yang mulia pusing tak kalah mengetahui saat proses menghancurkan pasukan Dugu Zantian, tiba-tiba Zhou Fan muncul dan mengambil alih pasukannya. Tentunya itu adalah informasi terburuk yang harus ia dengar. Zhou Fan sendiri sudah membuatnya pusing, tapi kali ini ia bahkan mengambil alih komando pasukan Dugu. Yang mulia tentu saja bertanya-tanya bagaimana Toba Tisan bisa membiarkan hal tersebut terjadi. Lalu Ghost King pun menjelaskan sebenarnya Kaisar sudah bisa mengetahui bagaimana kemampuan Zhou Fan. Apalagi dengan adanya Gu Santong, mereka berdua bukanlah sosok yang mudah untuk digalahkan. Bahkan Toba Tisan sampai disandra oleh Zhou Fan dan itu membuat posisi mereka lebih sulit lagi. Mendengar penjelasan tersebut, para penjaga serigala yang sebelumnya berada di istana menjadi sangat marah kenapa mereka membiarkan komandan sampai disandra. Lalu seorang sipir serigala pun menjelaskan situasinya dan berkata jika Zhou Fan bukanlah lawan yang mudah, kalian pasti juga akan kesulitan saat menghadapinya. Dan ternyata Zalahan menanggapinya bahwa mereka juga pernah mengalahkan Zhou Fan dan pada akhirnya membuat salah seorang di antara mereka harus dirawat selama 3 bulan. Toba Tisan yang nampaknya pusing pun mulai bertanya kepada Kaisar sebenarnya siapa Zhou Fan? Kenapa ia belum pernah mendengar namanya? Dan bukan Kaisar yang menjelaskan, melainkan orang-orang yang berada di istana. Kalau kalian masih ingat, Toba Liu Feng dan beberapa bawahannya yang merupakan delegasi itu tidak ikut berperang melawan pasukan Dugu Zantian dan mereka menunggu di istana. Lalu merekalah yang menjelaskan siapa sebenarnya Zhou Fan dari informasi yang mereka dapatkan. Dan intinya adalah mereka duri di Tianyu. Kaisar pun membenarkan penjelasan tersebut dan setelahnya ia meminta pasukan Quanrong untuk bersiap. Itu mengejutkan. Toba Tisan menanggapinya, apa? Kami baru saja tiba tapi Anda meminta kami untuk segera bergerak? Lalu Kaisar pun menjelaskan, ya itu semua karena bajingan itu sudah memainkan rencananya. Kaisar juga menjelaskan bahwa ia akan mengirimkan Ghost King dan naga surgawi untuk membantu mereka. Tapi masalahnya Zhou Fan juga memiliki ahlinya sendiri dan itu masih sulit untuk mengalahkannya. Tapi untungnya ada kabar baik. Tak kalah seorang dari Quanrong berkata, tenang saja, Sekte Pengendali Binatang telah mengirimkan 3 ahlinya untuk ikut dalam berperang. Dengan itu pula chapter pun berakhir.
Nah, ini adalah pertempuran terakhir Zovan di Tianyu. Bagi yang penasaran bagaimana kelanjutannya, coba cek aja di playlist atau searching aja di video-video Mimin, yaitu pertarungan klan Luo melawan kekaisaran. Itu aja dulu, ketemu lagi di next video, bye-bye.